Bapak Ibu masih Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilain sur. Kita diberi kesempatan untuk tetap hidup dan mudah-mudahan kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang bahagia, kehidupan yang diisi dengan jiwa-jiwa istiqamah dan juga dijadikan orang yang gemar berjamaah dalam setiap kesempatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kita tekankan dalam kalbu kita bahwa kita ini menginginkan menjadi orang yang bahagia, menginginkan menjadi orang yang istiqamah, menginginkan orang yang menjadi cinta berjamaah. Mudah-mudahan dalam kalbu kita tertanam jiwa yang bersih, jiwa yang tulus dan jiwa yang ikhlas. Kita ucapkan dari kalbu kita, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Dan kita diberikan kesempatan untuk terus-terusan mengembangkan diri dengan belajar, mempelajari Al-Quran, mengamalkan, menikmati, dan menyebarluaskan Al-Quran. Alhamdulillah hari ini di Saung Tafsir Al-Quran hadir, kanan absen, kiri hadir, dan alhamdulillah depan hadir. Di dunia maya sana hadir dari Bogor, Kang Agus bersama keluarga dari Cirebon, Ibu Hilda bersama keluarga dari Cirebon, juga Ibu Idin bersama keluarga, dan Kang Ahmad dari Bandung bersama keluarga, serta Teris dari Bandung bersama keluarga. Hari ini kita tambahkan kenikmatan kita dengan melanjutkan bacaan Al-Quran di surat Al-An'am. Surat Al-An'am hari ini yang kita baca ayat 63, 64, 65. Mari kita sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه. تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. Katakanlah, siapakah yang dapat menyelamatkanmu dari bencana di darat dan di laut? Yang kamu berdoa kepadanya dengan berendah diri dan dengan suara yang lembut dengan mengatakan, sesungguhnya jika Dia menyelamatkan kami dari bencana ini, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Inilah yang harus diungkapkan oleh
kita bimbingan Al-Quran bahwa ketika ditanya siapakah yang dapat menyelamatkanmu dari bencana di darat dan di laut, yang kamu berdoa kepadanya dengan berendah diri dengan suara yang lembut, dengan mengatakan sesungguhnya dia menyelamatkan kami, tentulah kami menjadi orang-orang yang bersyukur. Ini jadi janji manusia di skenario-nya di sini ya, bahwa manusia itu ditanya atau disuruh menjawab siapa yang akan menyelamatkanmu dari bencana. Bapak Ibu bisa memperkirakan jawabannya apa? Jawabannya adalah Allah, yang kita senantiasa berdoa mengharap kepadanya. Dan ketika itu terjadi, kalau seandainya kita itu dalam keadaan yang diselamatkan, maka dia itu atau manusia ini ya berjanji akan bersyukur. Benar nggak kita seperti itu ya? Kalau lagi ayat butuh, ya gitu. Terus kalau seandainya tidak sedang dalam keadaan ingat, maka kurang bersyukur. Jadi dia ketika terjadi bencana ini akan menyebut bahwa dirinya itu akan bersyukur. Dan ini petunjuknya. Jadi kalau seandainya diselamatkan dari segala sesuatu, maka segera bersyukur. Kepada siapa bersyukur? Kepada Allah yang telah menyelamatkan dari bencana. Ya. Kita lanjut ke ayat ke-64-nya. Qulillahu yunazzikum minha wa min kulli karamin summa awakum musyrikun. Katakanlah, Allah menyelamatkanmu dari bencana itu dan dari segala macam kesusahan. Kemudian kamu kembali mempersekutukannya. Jadi ini kisah tentang orang yang kalau seandainya ditanya, kalau kamu dapat bencana, kemudian kamu itu selamat, apa yang kamu lakukan? Maka dia menjawab akan bersyukur. Tapi apa yang terjadi setelah benar-benar kena bencana dan selamat, ternyata dia malah mempersekutukan Allah. Kira-kira masuk yang begini nggak kita? Kalau kena bencana, ayah lini saeutik ya astagfirullah, ya Allah, ya Allah. Tapi lini na guys abdi mah alhamdulillah kamari mah cenah kumargi bumi abdi mah sae jadi we teu naon-naon gitu Bu ya. Eta teh udah mempersekutukan Allah karena bumi na sae cenah karena gedungnya bagus sehingga tidak roboh. Bukan, itu karena Allah yang menyelamatkanmu. Betul enggak Bu? Suka dengar nggak ungkapan-ungkapan semacam itu? Iya, biasanya gitu. Alhamdulillah abdi mah tebih tina nu kajadian teh. Ya. Jadi seolah-olah gara-gara tebih dia jadi selamat. Bukan, yang menyelamatkan itu adalah Allah. Jadi yuk kita berlatih ya, dilatih dengan surat Al-An'am ini untuk mengucapkan itu yang benar-benar kita memang dibimbing oleh Allah. Jubret, ada tabrakan. Pak di sisi jalan, yang di sebelah Bapak dagangannya kena cungkir dagangannya. Ya Bapak aman. Alhamdulillah saya mau, karena memang dari tadi sudah saya persiapkan tinggal di sini. Benar nggak suka ngomong gitu? Harusnya Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau tidak Allah yang menyelamatkan, maka tidak ada yang bisa menyelamatkan. Tapi jarang yang begitu ya. Begitu ditanya di wawancara malah, kamu sedang di situ? Iya. Kok kamu bisa? Saya keburu loncat. Keburu loncat. Siapa yang bikin bisa loncat? Ya, mari kita lihat ya. Termasuk dalam hal kehidupan kita, anak-anak kita, cucu kita bisa selamat, bisa baik-baik saja. Sementara yang lain mungkin tidak semujur, tidak semulus kita. Kadang kita itu suka keluar dari ketauhidan alias mensekutukan
diberikan Allah. Dengan cara apa? Ya, saya sudah siapkan asuransi untuk anak saya sehingga ketika terjadi seperti ini anak saya tidak terkena. Bukan itu, tapi karena Allah memberikan petunjuk. Jadi semuanya karena Allah. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Nah, kita lanjut ke ayat ke-64. Qul huwal Qul huwal qadiru ala an yab'asa 'alaikum 'adzaban min fawqikum aw min tahti arjulikum aw yalbisakum syi'a. أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلكم يفقهون. Katakanlah dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari atasmu atau dari bawah kakimu, atau dia mencampurkanmu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan kepada sebagianmu keganasan sebagian yang lain. Perhatikanlah betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti agar mereka memahaminya. Bapak Ibu, di ayat-ayat yang kita baca kali ini adalah tentang petunjuk Allah, didikan Allah, bimbingan Allah kepada kita tentang ketauhidan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan akan berbagai nikmat kepada hamba-hambanya berupa penyelamatan yang Allah lakukan terhadap orang-orang yang dalam kesulitan dari kegelapan daratan dan lautan, yaitu orang-orang yang sedang dalam keadaan bingung, yang terjerumus ke dalam rintangan daratan dan terperangkap ombak lautan ketika angin kencang bertiup. Pada saat itulah mereka mengkonsentrasikan doa hanya kepada Allah. Jadi ceritanya ketika terjadi kegelapan dan juga terjadi bencana, maka mereka itu ngahep-hepnya berdoa kepada Allah, bari ngadeg-deg nyebutnya, ibu sok ngadeg-deg berdoa kalau seandainya ada kejadian yang getir atau yang mengakibatkan diri kita itu merasa takut. Yang demikian itulah adalah sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala, dan apabila kamu ditimpakan di bahaya di lautan, niscaya hilanglah siapa yang kamu seru kecuali Allah. Jadi Bapak Ibu ini jangan coba-coba ya pengen kena masalah di lautan ya. Jadi kalau kena masalah di lautan, orang kafir pun akan menyebutnya Allah. Ada dalam skenario film gitu ya. Kalau dalam bencana, orang-orang kafir pun menyebutnya oh my God, oh my God, oh my God. Gitu sebutnya.
Kalau seandainya ada bencana, ada musibah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, gitu ya. Nah, ya, tapi ibu jangan nantang bapak ya. Pengen nyoba saya menyebut nama Allah atau tidak? Ya, jangan. Ya. Jadi ini pelajarannya bahwa ketika dalam keadaan terdesak kena musibah atau bencana, semua manusia hakikatnya akan menyebut Allah sebagai Tuhannya ketika terjadi musibah. Tapi setelahnya aman, setelahnya ya istilahnya itu sudah tidak terjadi musibah lagi, maka banyak yang ya. Puncak dari contoh yang dicontohkan di sini adalah ketika Firaun mengejar Nabi Musa dan ingin membunuhnya. Kemudian Nabi Musa nyebrang lautan dan sudah sampai di ujung Laut Merah. Kemudian Firaun mengejar. Nah, pada saat itulah bencana dari Allah ditimpakan kepada Firaun dan pada saat itu Firaun mengaku Tuhannya itu adalah Allah. Ya, tapi sudah telat, Bu. Sudah telat karena dia setelah itu kemudian meninggal dunia, mati koin, mampus ya Firaun itu. Nah, ya, katanya begitu, Bu. Saya juga tidak berada di situ waktu Firaun mampus, Bu ya. Dan jangan coba-coba menginginkan kalau seandainya ada orang zalim mampus terus kita ada di situ. Jangan. Cukup dengar beritanya aja sudah bergembira, Bu ya. Kalau ada yang mati, yang kita tahu bahwa dia itu zolim, dia itu manusia yang tidak beradab, manusia yang tidak beretika, manusia yang tidak mengayomi manusia yang lain, manusia yang tidak bermanfaat. Kita mendengar kematiannya, kira-kira bagaimana, Bu? Aduh, meniplong, abdi macana si eta paeh. Nah, kan gitu, Bu ya? Masa gitu, Bu? Iya. Orang yang biasa ya istilahnya mungkin galak, jawara, preman yang nggak pernah mengenal belas kasihan, biar mati. Maka kita itu merasa alhamdulillah ya Allah baik si etanya Bu ya. Nah, Bapak Ibu di dalam hati Ibu Bapak ya sekarang yang diinginkan mudah-mudahan si Gajang. Kan gitu Bu. Ayah lah, tapi ulah salaki ibu disebut kayak bisikannya Hoan Bu. Mudah-mudahan salaki abdi Gajang. Mau salaki mau udah mudah-mudahan istri kuring gancang maut ulah date didoakeun oge anggar ngadoakeun yang kawin deui teh ngadaguan maut lah yang kawin deui mah kawin we ngantong minta izin ka istrinya berarti lamun minta izin ka istri insyaallah mah izinan ka teu nepi ka kiamat oge mun aya ngijinan eta teh sabab kapaksa satu buka anak satu bisa ngaulaan kapaksa anu ridho aja bener Bu Eri mah mau ka irang bae nya komo Bu Adam komo Bu Lilis manya komo Bu Siti komo Bu Karlintini manya mau ngaridoan Bu ya terus nah dina diri doa oge pateguh macan puguh wanieun Bu ya ngomong Pak Martono nya. Baik Bapak Ibu, jadi di ayat-ayat yang kita baca hari ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang kondisi manusia. Ketika dia ditanya kalau ada musibah, siapa yang menyelamatkan? Maka manusia itu akan menyebut Allah dan memohon pertolongan kepada Allah. Tetapi ketika dia sudah aman, tidak sedikit yang menjadi kufur. Jadi tidak bersyukur, menjadi mensekutukan Allah. Ketika sukses, berusaha, sukses, naik pangkat, sukses, dapat jabatan, maka nepak dada. Inilah karya saya, inilah kebaikan saya, inilah prestasi saya. Begitu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan kita termasuk yang terlindung dari perilaku-perilaku semacam itu. Kemudian dalam pembahasan ayat ini kami akan menyebutkan beberapa hadis dan asar yang berkenaan dengan hal-hal tersebut tadi. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon pertolongan dan kepadanya pula kita bertawakal dan meyakini. Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan mengenai firman Allah tersebut. Katakanlah dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari atasmu dan dari bawah kakimu dan dari mencampurkanmu dalam golongan orang yang bertentangan dan
dan merasakan kepada sebagian keganasan sebagian yang lain. Perhatikan betapa kami mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti agar mereka memahaminya. Di sini Imam Al-Bukhari menyebutkan kata Al-Malik ini berarti al-yalsakun, ya. Itu berarti mencampur adukkan kalian, berasal dari kata campur aduk yang bermakna mereka mencampur aduk, bermakna firqah-firqah atau golongan-golongan. Jadi pada saatnya kita memahami bahwa ada informasi dari Al-Quran tentang bahwa mereka akan dihadapkan pada keadaan itu mencampur adukkan keadaan sesuatu, maka pada saat itu disebutkan artinya labil gitu ya, antara yang benar dengan yang salah. Abu Nu'man memberitahu kami, Hamad bin Zaid memberitahu kami, dan dari Amr bin Dinar, dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, ketika turun ayat tentang katakanlah dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari atasmu, Rasulullah SAW berkata, aku berlindung kepada wajahmu atau dari bawah kakimu. Maka beliau juga berkata, aku berlindung kepada wajahmu. Jadi ketika ada informasi bahwa Allah dapat saja menurunkan azab dari atasmu dan dapat saja menurunkan azab dari bawahmu, maka Rasulullah itu berdoa. Jadi Bapak Ibu ketika mendengar informasi tentang Allah bisa menurunkan azab dari atas, maka berlindunglah kepada Allah. Kemudian ketika disampaikan juga Allah bisa menimbulkan bencana dari bawah, maka berlindunglah kepada Allah. Atau Allah mencampur adukan kamu dalam golongan-golongan yang saling bertentangan. Jadi nupapaseaan, kita berada di situ. Orang ada yang berseteru, ada yang sedang berperang, kemudian kita berada di situ. Kebayang nggak Bu? Takut oleh yang di sana disangka musuh itu, takut yang di situ musuh ini. Kira-kira aman nggak, damai nggak hati kita Bu? Lamun ayat pasea, ada yang orang sedang istilahnya pasea. Saya bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Jawanya apa pasea Bu? Nah, gelut lah gitu ya, berseteru gitu ya. Maka biasanya kita menghindar, pergi, bukan mendekati. Karena begitu ada di situ, tengenah gitu, nggak ada yang enak Bu. Kemarin tadi saya bisa di luar, saya lagi di atas, itu di sana kayaknya suami istri, wah rame Bu. Ya. Saya ada apa rame, dikira tuh sinetron, ternyata bukan, beneran. Ya, kayaknya dijenggut dicekek mungkin ya, kalau dilihat dari dengarnya menjerit-jerit ya. Nah saya ingin menghindar, dan ternyata menurut Al-Quran juga begitu. Kalau seandainya kamu berada di lingkungan orang yang sedang bertentangan, sedang berseteru, sedang pasea, nah terus kamu bagaimana rasanya? Ingin rasanya segera berakhir yang pasea itu ya. Nah, kemudian hal ini adalah yang paling ringan atau paling mudah. Artinya ketika kita berhindar, hal berhindar adalah hal yang paling bagus. Jadi jangan coba dekat-dekat dengan orang yang sedang berselisih. Bisi kabaledog tiritu kabaledog di. Jadi kita tidak dalam posisi yang aman. Imam An-Nasai meriwayatkan pula hadis ini dalam bab At-Tafsir, juga Ibnu Hibban dalam kitab Syahihnya. Hadis lainnya Imam Ahmad mengatakan dari Amir bin Sya'ad bin Abi Waqqas, dari ayahnya, kami berangkat bersama Rasulullah SAW hingga kami melewati Masjid Bani Muawiyah. Lalu beliau masuk dan mengerjakan sholat 2 rakaat, dan kami pun mengerjakan sholat bersama beliau. Kemudian beliau bermunajat kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang lama. Setelah itu beliau bersabda, sesungguhnya aku meminta 3 hal kepada Tuhanku. Jadi Rasulullah ini meminta 3 hal. Aku memohon kepadanya agar umatku tidak dibinasakan dengan tenggelam. Maka Allah mengabulkannya untukku. Jadi umat Kanjeng Nabi tidak akan ditenggelamkan kecuali oleh Bu Susi ya, itu mah kapal asing ya.
Aku juga memohon kepadanya agar umatku tidak dibinasakan dengan kelaparan atau kemarau. Jadi meskipun kemarau kayak apa, yang namanya umat Kanjeng Nabi tidak akan mati kelaparan. Maka Allah pun mengabulkannya untukku. Dan aku minta kepada Allah agar dia tidak menjadikan keganasan di antara sesama mereka, lalu Allah menolaknya. Nah, jadi ketika Rasulullah meminta untuk tidak dibinasakan dengan tenggelam, maka dikabulkan. Ketika minta tidak dibinasakan dengan kemarau, maka dikabulkan. Ya. Tetapi ketika Rasulullah meminta untuk dihindarkan dari papaseaan, percekcokan dan keganasan, maka ditolak doanya. Maksudnya apa? Itu akan tetap terjadi, umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW akan tetap dalam suasana yang bergejolak di dunia ini. Ya, jadi ibu jangan khawatir, nggak bakal tenggelam bu kalau tidak ada kita cai. Ya, nggak bakal kelaparan kalau seandainya masih ada makan. Ya, iya bu. Dan itu rahmat Allah kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tidak akan tenggelam atau tidak akan ditenggelamkan seperti umat Nabi Nuh, dan juga tidak akan kelaparan seperti halnya umat Nabi siapa bu ya kelaparan? Nabi Yusuf ketika terjadi kelaparan, ya, tapi Allah memberikan pedomannya. Nabi Yakub ya kelaparan itu bapaknya Nabi Yusuf sampai fungsi ke Mesir. Ya, jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengabulkan doa Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi memohon doanya untuk umatnya agar tidak berada di lingkungan papaseaan. Ya, di lingkungan yang keganasan, ya. Dan aku meminta kepada Allah agar dia tidak mengabulkan keganasan di antara sesama mereka, lalu Allah menolaknya. Jadi bisa jadi ada di lingkungan yang ganas, bisa jadi yang melakukan keganasan. Tapi lamun bapak ibu ayah di kebun ganas, berarti di Subang, itu mah naon ya. Terus bu, jadi di sini dari pelajaran kita hari ini bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mengabarkan kepada kita, memberikan informasi kepada kita bahwa ketika kalian dalam keadaan bencana, maka kalian biasanya berdekat-dekat kepada Allah, dan ketika kalian dalam keadaan aman, kalian lupa, kira-kira begitu ya. Dan ternyata ketika dalam keadaan berselisih, berselisih atau papaseaan, maka Allah juga tetap akan menjadikan itu sebagai bagian dari keadaan manusia sampai dengan akhir zaman. Betapa kami akan mendatangkan tanda-tanda kebesaran kami silih berganti agar mereka memahaminya tentang adanya mencampur adukan antara golongan-golongan yang saling bertentangan dan merasakan keganasan sebagian yang lain. Jadi papaseaan itu akan tetap abadi di dunia Bu sampai dengan kiamat. Tidak akan eureun papaseaan. Dan umat Kanjeng Nabi ketika Rasulullah berdoa, ya Allah ulah jadi umat kami papaseaan. Artinya mohon untuk tidak panasea, gitu cek bahasa orang, itu tidak dikabulkan. Makanya Bapak Ibu kalau punya anak banyak, jangan ya Allah mudah-mudahan anak abdi ulah para sehat. Tong ngadoa gitu, Kanjeng Nabi oge teu dikabulkan. Jadi kudu kumaha? Ibu we bapak sing adil barang bere ka anak. Perkara ke anak nararibu lain urusan urang. Gitu ya. Ayo urang kan dia geus lah adil-adilan we ulah laki anak mama, we anak mama bagikeun we saruakeun. Nah, itu mah geus mahiji dolim ya, melanggar ayat Allah. Yang keduanya tidak menyadari bahwa Allah menciptakan manusia itu adalah untuk papasea. Di mana-mana yang namanya dulur-dulur itu umumnya pasea. Ya. Ngomong istri muda jeung istri tua baroga anak mau pasea tadi diturunkan. Maka lahirlah Ngayog Yakob Ngadiningrat dan Surakarta Hadiningrat. Tapi kaki amat oke moal aman Bu. Ya, lahirlah kesepuhan jeung kanoman gitu ya. Akur eta teh. Dan itu bukti bagi kita supaya kita paham bahwa ayat Allah adalah pasti benar. Kita saat ini tidak berselisih, tapi yakin bahwa suatu saat kalau berselisih, apa yang terjadi? Hindarkan.
Syadaqallahul adzim. Mudah-mudahan bermanfaat dan mari kita sama-sama akhiri dengan doa akhir majelis. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.